Kepergian Asriel Wahyudi di tangan orang yang baru dikenal dan ditolongnya menyisakan kepedihan mendalam. Asriel meninggalkan seorang istri yang baru dinikahinya 2 tahun lalu. Sebelum berangkat bekerja, ia sempat pamit kepada sang istri, namun ternyata ia tak pernah kembali. Inilah serial tabir nasib nahas sang supir truk menolong komplotan pembunuh. Ada truk tronton yang terbakar. Ada masyarakat sepertinya melihat di dalam truk tersebut ada mayat yang terbakar. Gara-gara si niat si Iin sama si Adam ini Pak nak merampok dia tadi Pak. Caranya kuikat dengan jaket Pak leher korban. Kalau kita lihat mereka dari kelompok status sosial ekonomi yang rendah gitu ya, gagal melakukan transaksi untuk bekerja, tapi kemudian ada niat jahat untuk menguasai harta korban. Kepergian Asriel Wahyudi di tangan orang yang baru ia kenal dan ditolongnya meninggalkan kepedihan mendalam pada keluarga. Tak hanya keluarga, Iwan selaku pedagang gorengan yang sering dibeli oleh Asriel sempat tak percaya atas kejadian yang menimpa sopir truk tersebut. Anak Uni tadi kan jenguk, Ma, ini mobil acik aku bukan. Oke. Nah, yang kata Uni, iyalah mobil acik kau. Ngapa mobil acik tu? Nama mutung sepandang ini ngomong itu. Datang anak Uni tadi ngebelah eteknya tadi kan kita jenguk. Tek acik lah balik belum? Langsung kedatang ke rumah istri ini Iya. Gitu. Belum. Ya, aciknya belum balik ngomong itu kan. Biasanya aciknya balik ya kan. Ini adiknya termasuk tidak nengok AP kalau kan. Tidak lihat AP. Anak Uni itulah yang memberitahu. Ya, sopir itulah. Kalau Uni ini berjualan di lampu merah. Jadi kapan adiknya berangkat tetap mampir dulu di waktu. Asriel Wahyudi meninggalkan seorang istri yang baru ia nikahi 2 tahun. Sang istri Suharti kehilangan suami yang amat baik dan periang, bahkan menjadi suami yang siap membantu dalam urusan rumah tangga. Kesehariannya ya biasa, dia tuh anaknya nggak banyak omong, baik orangnya, karena memang komunikasi sama tetangga juga lancar, sering kumpul-kumpul sama tetangga. Kalau untuk kerja memang aku di luar pengetahuan aku, karena memang kerja di jalan, dia supir. Sebelum pembunuhan, Asriel sempat pamit kepada Suharti untuk berangkat kerja mengantarkan besi ke proyek Ogan Ilir. Suharti menyebut tak ada firasat buruk akan kepergian suaminya. Ia dan suaminya terus berkomunikasi lewat media sosial. Hari Sabtu, malam Minggu tuh dia muat, berangkat tuh malam memang, hari Minggunya. Tibalah sampai tempat muat jam 6. Sore. Pagi. Dia berangkat malam. Oke. Sudah pagi, udah tahunya udah aktif nomornya, cuman udah respon. Dibalaslah di jam 11 siang. Dibalas baru bangun katanya tidur jam 6. 6 pagi sudah tuh, udah. Aku tanya sudah bongkar belum? Lagi nunggu alat turun. Sudah. Hari Senin. Ya Senin pagi ya agak shock juga kan, karena memang beliau juga janjinya mau pulang. Suharti mengaku sempat kesulitan menghubungi sang suami, namun ia tak berpikir buruk. Sebelumnya, Asriel mengabarkan jika ia tengah membongkar muatan barang. Kalau dapat kabar sih itu di jam setengah 10 pagi. Udah tuh, memang dari beliau juga yang ngasih tahu. Memang keadaan juga baru bangun tidur. Ya. Karena memang pas malam tuh memang sempat kontekan kami. Kontekan, terakhir chat itu memang kami jam 9 lewat 15
menit malam. Sudah tuh, itu beliau terakhir balas chat. Sudah tuh, aku balas lagi, tapi dia tidak respon. Sampailah di jam setengah 12 malam. Aku video call, tapi berdering, tidak diangkat. Sudah tuh, aku tiduran. Bangunlah pagi kami. Aku ketiduran, bangun pagi, aku telepon dia, udah aktif nomornya. WhatsApp-nya itu, aku telepon biasa, udah aktif juga. Sudah, aku udah menghubungi lagi. Mungkin pikir aku tuh lagi di jalan balik, atau memang katik sinyal di jalan itu. Usai bekerja, Suharti sempat menerima kabar dari suami bahwa ia akan pulang hari Senin 13 Oktober 2025. Suharti pun mengaku berniat memasak masakan kesukaan suaminya. Namun, niat itu tak terwujud karena suaminya sudah tiada. Aku belanja karena memang beliau janji nih mau pulang. Aku mau masakin dia. Dapatlah kabar dari ini. Sudah langsung ngedrop aku. Suharti syok dan nyaris pingsan. Ia tak menyangka jika suaminya pergi dengan cara yang tragis. Kepergian Asril Wahyudi meninggalkan duka yang amat mendalam bagi keluarga. Sosoknya yang dikenal baik dan pekerja keras, namun ia kehilangan nyawa di tangan orang yang baru dikenalnya. Kenal tidak kenal, karena ada kasus-kasus yang kemudian polanya hampir mirip. Baik kenal tidak kenal, resikonya bisa muncul ketika dalam konteks situasional. Ada dorongan mens rea, niat jahat dari pelaku saat itu bisa terjadi tindakan-tindakan kejahatan.